Tuh agak. Yuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi gini teman-teman. Ini kita akan melakukan diskusi tentang kasus yang diberikan oleh di mata kuliah farmakoterapi terapan, casus learning. Nah, di sini ada kasus yang diberikan dari mata kuliah tersebut ya. Kira-kira ada yang mau bacain kasus? Aku boleh deh. Oke, Alin, silakan. Mbak Alin minta tolong dibesarin lagi dong. Boleh. Oke, thank you. Pasiennya ini wanita 58 tahun. Dia tuh datang ke mendapatkan terapi dengan gejalanya itu antral terakhir. Terus dia juga datang dengan gejalanya itu sama 3 bulan yang lalu, di mana itu regimen obatnya itu diubah menjadi terapi metronidazole sama NSAID kan. Nah, terus dia juga mengalami pembengkakan di lutut kirinya, terus penurunan tentang gerakan atau ROM di tangannya. Terus dia juga mengalami kekakuan pagi itu setiap hari selama 3 jam. Jadi lumayan kakak gitu lah ya. Kelelahan yang dialami setiap harinya itu selama jam-jam sore. Nah, terus tapi dia si pasiennya itu menyangkal nyeri dada, sesak napas. Nah, terus ada sama menyangkal juga sama perdarahan kan atau serangan sinkop. Terus juga menyangkal juga sama mual muntah, diare sama kehilangan nafsu makannya. Terus juga penurunan berat badannya juga menyangkal. Terus dilaporkan juga ada perubahan visual kecil yang dikoreksi dengan kacamata resep yang lebih kuat. Terus di tangannya itu juga ada perubahan RA ringan, kayak pembengkakan sendi, PIP ketiga, keempat, kelima, secara bilateral. Terus juga dia mengalami nyeri pada sendi MCP ketiga dan keempat di sebelah kirinya. Deformitas bau tumier pada jari ketiga dan kelima, secara bilateral juga. Terus ulnaris, defisiasi bilateral. Terus penurunan juga kekuatan genggaman. L lebih besar daripada R atau pasiennya itu kidal. Terus pada pergelangan tangannya, bahu, pinggul, lutut, kaki terjadi penurunan ROM. Ya, terus di sikunya juga terjadi penurunan yang ROM yang bagus. Nah, riwayatnya itu dia udah eranya tuh lebih kayak 6 tahun ya. Iya kan. Nah, terus histerektominya tuh dia udah 4 tahunan gitu. 4 tahun yang lalu. Terus dari sejarah keluarganya itu ayahnya itu meninggal karena komplikasi setelah jatuh traumatis pada usianya itu 65 tahun. Si ibunya juga meninggal karena patah tulang pada pinggulnya dan radang paru-paru pada usianya itu 78 tahun. Terus untuk obat-obat yang diberikan dokter ke pasiennya itu ada nabumeton 750 mg 2 tablet per oral, terus prednison, metronidazole, hidroksikloroquine 200 mg 1 tablet, PO, BID, terus sulfalazin, EC 500 mg 1 tablet, PO, BID, terus juga penambahan olik asidnya 1 mg PO once daily, 1 kali sehari kan. Terus dilihat dari tanda-tanda vitalnya itu dia alerginya itu ada penisilin. Terus dilihat dari vitalnya itu juga BP-nya itu 120/80, P-nya itu penapasan 82, RR-nya itu 14, T-nya itu suhunya itu 37,1 Celcius, weight-nya itu weight-nya itu berat badannya itu 65,3, terus tingginya itu
itulah ya, 5 berapa gitu, kurang paham. Nah, terus ada juga di nilai-nilai laboratoriumnya kan. Nah, di sini itu ada NA-nya, K, Cl, CO2, BUN, BUN, SCR itu normal semua. Tapi di sini tuh ada peningkatan glukosanya tuh kecil. Nah, terus ada HB-nya itu terjadi penurunan. Penurunan 2 kan. HCl-nya juga menurun juga jadi 31. Normalnya itu 35 sampai 45 kan. Terus BBC-nya itu lumayan tinggi guys, dari normalnya itu 3.200 sampai 10.000 itu terjadi kenaikan itu 13 ribuan. Nah, terus PLT, CA, uret, TSH, AST, ALT-nya itu normal semua. Albumin, HBsAg, anti HCV-nya itu normal semua. Terus CK-nya itu ada penurunan kurang dari 20. Ananya juga ini negatif kan. Terus ada WES ESR itu terjadi peningkatan sampai 47. Terus rematoidnya itu juga ada positif juga kan, terjadi peningkatan. Terus ini juga pasiennya itu ada peningkatan nggak terlalu gede sih, dari kolesterolnya itu 219, HDL, LDL-nya itu normal, tapi triglyceridnya itu meningkat jadi 150, dari normalnya itu 35 sampai 135. Untuk T-score-nya itu ada dilaporkan tuh sebagai osteopenia. Terus diagnosanya itu artritis reumatoid. Begitu guys. Kira-kira. Oke, nyambung ya dari yang tadi bacaan kasus yang dibacain oleh Aldi. Di sini kita tahu ya bahwa pasien di sini kan Nyonya J, dia berusia 57 tahun. Untuk penyakitnya udah maksudnya complicated sekali gitu loh. Dia udah merasakan itu dari 6 tahun yang lalu gitu loh. Kemudian dilihat dari riwayatnya juga 4 tahun yang lalu dia kan tadi histerektomi ya, di mana dia ada pengangkatan rahim juga. Terus dia 3 bulan terakhir kan balik lagi nih ke rumah sakit ke sini ya. Jadi kalau dilihat dari riwayatnya, kemudian tadi orang tuanya kan juga ya, bapak ibunya kan juga sudah meninggal dengan complicated kayak gitu-gitu loh. Nah, untuk discuss kasus yang dibacain oleh Alin tadi, kita perlu itu sih identifikasi, kemudian brainstorming juga, terus analisis masalah, sama kasih solusi nih teman-teman. Kira-kira kita butuh waktu berapa menit ya untuk analisis ini, kasus ini? 40 menit kali ya. 40 menit ya selesai ya. Oke deh. 40. Oke teman-teman, 40 menit ya. Jadi kita perlu identifikasi terlebih dahulu, kemudian brainstorming, terus analisis, terus kasih solusi, seperti itu. 40 menit ya teman-teman ya. Nanti pokoknya langsung aja ya, ini kayak diskusi terbuka aja gitu loh. Jadi siapa aja yang ingin mengusulkan, langsung aja. Itu teman-teman. Ya, disilakan. Mungkin aku coba kali ya. Jadi pasien kita kan RA ya. Nah, riwayat RA-nya ini kan udah lumayan lama, udah 6 tahun. Jadi kalau kita sama-sama pelajari kasusnya, kan si pasien ini kan kasusnya udah 6 tahun RA. Terus dia datang 3 bulan yang lalu dengan keluhan yang sama dengan dia hari ini datang kan. Nah, selama 6 tahun itu kan dia diberikan methotrexate sama NSAID kan ya. Nah, pas dia 3 bulan lagi datang tuh diganti obatnya dengan yang diterimanya dia saat ini, nabumeton sampai dengan asam folat. Tapi ternyata beberapa obat yang dikasih ini ternyata belum bisa memberikan respon yang baik sama pasiennya, karena ternyata pasiennya tuh masih mengeluhkan nyeri sendi di beberapa sendi-sendi kecilnya kan di tangannya kayak gitu. Nah, aku udah cari-cari guideline beberapa, ketemu yang dari Indonesia. Jadi judulnya rekomendasi RA, diagnosis dan pengelolaan artritis reumatoid. Jadi kalau dari guideline yang aku dapatkan ini, si pasiennya itu tuh udah masuk ke fase yang kedua, di mana kalau dari guideline itu
Untuk pasien RA, diagnosis RA, pilihan pertamanya itu kan adalah diberikan methotrexate. Nah, si pasiennya kan sudah diberikan methotrexate kan sejak 6 tahun yang lalu. Kemudian si methotrexate ini seharusnya dimonitoring selama 3-6 bulan. Cuma kan di situ kan tidak ada tidak ada informasinya kan bagaimana monitoring methotrexate-nya. Nah, kemudian si pasiennya misalkan dia diberikan methotrexate dan NSAID itu tidak berfungsi, maksudnya tidak memberikan respon yang bagus, bisa dikombinasi dengan agen DMARD yang konvensional, contohnya hidroksikloroquine, sulfasalazin, atau leflunomid. Nah, si pasiennya juga sudah dikasihkan di kasusnya kita, tapi juga tetap masih ada ada keluhan. Nah, kalau dari sini itu harusnya terapinya itu menggunakan DMARD yang biologi. Pilihannya ada 2, ada anti TNF alpha atau anti interleukin 6. Yang perlu kita waspadai kalau untuk pasien dengan pemberian DMARD biologi atau anti TNF alpha dan interleukin 6 ini ada resiko infeksi yang besar. Jadi kan namanya rheumatoid arthritis itu kan sepemahaman aku kan dia penyakit kayak autoimun gitu kan. Iya. Jadi dia menyerang sendi kita gitu kan. Nah, makanya diberikannya kan berarti imunosupresan kan supaya imunnya kayak proses imunnya itu kan jadi kayak berkurang gitu supaya dia tidak melukai kita lagi gitu kan. Nah, karena imunosupresor ini karena kita kan juga tempat Indonesia kan juga endemik kan TB gitu. Nah, makanya itu kalau pasien yang diberikan imunosupresan itu apalagi dalam jangka waktu lama itu beresiko sekali dengan infeksinya. Jadi, kalau dari guideline ini tuh kalaupun misalkan pasiennya dikasih anti TNF alpha harus tetap diberikan sebelumnya itu harus dicek tuberkulin tesnya. Jadi harus ada cek HIV, cek TB, cek hepatitis, dan cek infeksi-infeksi yang lain kayak gitu. Cuma untuk pemilihan obatnya apa, itu aku masih sambil nyari-nyari. Dan kemudian untuk penggunaan methotrexate apakah masih digunakan atau enggak, itu juga masih bingung. Mungkin dari teman-teman ada yang nemu sumber lain yang gimana mungkin bisa kita diskusiin bareng gitu. Mungkin aku mau nambahin dikit ya, itu tadi kan seperti yang tadi ibunya bilang ya, kalau kita fokusnya ke RA-nya aja, kalau untuk tes TB kayak gitu, TB, HIV, apalagi tadi kan pasien menyangkal semua kan, kayak sesak nafasnya itu nggak perlu mungkin. Karena tadi yang waktu yang kenaikan di BBC apa? BBC. Ya, itu kan ada tadi di kolom itu disebutkan ada leukemia itu nggak perlu, katanya nanti jadi kasusnya nanti jadi kemana-mana kayak gitu loh. Jadi menurut aku mending ini dulu maksudnya RA, maksudnya nggak usah ke tes TB itu nggak perlu kalau menurut aku sih. Jadi kita fokus ke obatnya aja dulu, berapa bulan yang lalu atau berapa tahun yang lalu itu kan dari methotrexate sama NSAID ya, itu berarti nggak ada perubahan, terus dikasih obat ini lah, obat ini itu yang sekarang itu ada, kita cari aja interaksinya apa. Terus misalkan kalau mungkin dia kesakitannya berlebih karena lipidnya kan juga kadar TG-nya itu tinggi kan, mungkin bisa menyebabkan kesakitan yang berlebih juga. Terus apalagi itu sih, tapi nggak tahu coba yang lain gimana. Naik ke obatnya coba Mbak. Nah, kalau yang sebelumnya kan pasiennya cuma dikasihnya methotrexate sama NSAID. Sedangkan sekarang tuh udah dapat berapa nih? 6 ya. Nah, coba tadi udah aku cari-cari sih fungsi-fungsinya obatnya ini akan apa aja. Ternyata Nebumeton tuh buat NSAID-nya juga.
Terus prednison tuh buat mempercepat obatnya yang RA ini. Jadi dikasih prednison ini. Kemudian methotrexate, hidrokloroquine, sama sulfasalazin kan obatnya RA. Tapi kan udah dapat 3 tuh pasiennya ternyata. Berarti udah lini kedua kan karena udah kombinasi. Sedangkan yang folic acidnya itu kayaknya buat mencegah ini efek sampingnya methotrexate, makanya dikasihnya asam folat. Apalagi tadi kan juga HB-nya udah mulai turun tuh, jadi kayaknya udah hampir anemia juga, karena kalau methotrexate itu kan juga efek sampingnya ada anemia juga. Berarti tadi Mbak Salsa kan nanya mau dikasih apa gitu jadinya kan ya, setelah dapat 3 obat ini yang buat RA-nya, terus terapi terbaiknya dari kita apa gitu? Iya, jadi tuh kalau dari Gaten kan yang aku dapetnya tadi anti TNF alpha atau interleukin kan. Cuma Mbak kalau suaranya Suaranya Salsa kurang. Nggak kedengeran. kalau di Indonesia itu ternyata anti interleukin itu masih jarang banget ditemukan. Adanya itu yang anti TNF alpha, contohnya etanercept, infliximab, dan lain-lain ya. Ada beberapa, ada 4 kalau nggak salah. Ada 3 sama golimumab. Kayak gitu. Nah, kalau dari efikasinya sendiri di antara etanercept, infliximab, sama golimumab itu sebetulnya tidak ada yang sangat-sangat superior. Jadi kalau udah dari beberapa jurnal yang aku cari, memang rata-rata sama aja gitu. Efikasinya nggak ada yang signifikan banget gitu, nggak beda jauh kayak gitu. Kemudian untuk dari efek sampingnya sendiri juga semuanya sama. Peningkatan resiko infeksi dan segala macam itu kurang lebih sama. Paling yang dibedakan itu hanya pemberian dosisnya aja, karena kan jadi anti TNF, jadi kan ini kayaknya pasiennya rawat jalan ya. Nah, anti TNF alpha itu nggak ada yang oral, tapi semuanya itu injeksi. Ada yang subkutan, ada yang intervena kayak gitu. Paling yang dibedakan hanya dari bentuk sediaannya itu. Kayak gitu. Kalau dari efikasi dan efek samping dan semuanya itu kurang lebih sama kayak gitu. Itu sih yang aku dapat nih. Nah, kalau dari teman-teman kalau kayak gitu kita milihnya gimana? Soalnya nih, kalau yang etanercept ya, kalau yang dari yang rekomendasian 2014 tuh, dia tuh diberikannya subkutan 2 kali dalam 1 minggu, 25 mg. Nah, kalau yang infliximab diberikannya IV pada minggu ke-0, 2, 4, kemudian tiap 8 minggu. Kalau yang golimumab 50 mg IM tiap 4 minggu. Kayaknya kalau dari sini kan kayaknya lebih mudah ke pasiennya tuh antara infliximab, ya kan? Yang IV 0, 2, dan 4 kemudian tiap 8 minggu, atau si golimumab tiap 4 minggu 50 mg IM gitu kan. Ya enggak sih? iya. Enak yang 8 minggu nggak sih, biar nggak keseringan datang gitu. Iya, makanya itu nggak apa-apa kan, misalnya kita sebagai apoteker memberikan pilihan terapi juga bukan berdasarkan efek dan apa segala macam, tapi berdasarkan kenyamanan juga nggak apa-apa kan. Soalnya kalau dari segi efek dan efek sampingnya tuh sama aja gitu. Jadi mungkin kalau lebih nyamannya sih golimumab itu bisa kita rekomendasiin untuk dipakai bersamaan dengan si methotrexate. Karena si methotrexate ini ternyata ketika diberikan bersamaan dengan agen DMAR biologi itu lebih mengurangi nyeri sendi gitu dibandingkan anti TNF alpha yang monoterapi. Begitu. Nah, untuk si methotrexate sendiri ini kan tadi kan dari Bu
Bu Dewi kan memang dijelaskan banyak interaksinya ya. Nah, nanti untuk anti nyerinya mungkin kita perlu sama-sama perhatiin interaksinya di fase apa gitu. Karena kan ini pasiennya juga butuh anti nyeri kan. Dan butuh apa tadi diselipit juga kan. Itu. Iya. Kalau dari diselipitnya ada yang udah itu belum? Ada yang udah apa? Dapat. Aku udah dapet Mbak, tapi kayak belum lengkap. Nanti kan bisa ditambahin. Coba aja. Saya bentar bawain Mbak. Aku stop screen aja ya. Oke. Atau gantian Zul. Nggak usah. Udah, ini aja. Jadi toh, ini kan pasiennya si LDL-nya tinggi. Ini masuk di saya gini loh. Oke. Jadi pasiennya itu kan LDL-nya tinggi 219. Nah, itu di Piro masuk ke dalam kategori very high. Kemudian TG-nya juga tinggi 150. Nah, itu kalau di Dipiro masuk ke kategori borderline high. Nah, terus aku baca guideline ini toh. Kan ini ada 2 yang perlu diterapi. Nah, aku milihnya yang pakai omega 3. Kenapa? Karena di Dipiro itu bilang kalau pemberian omega dosis tinggi 2-4 gram per hari itu secara signifikan mengurangi kadar kolesterol, TG, dan LDL 20-50% gitu. Jadi sekali minum obat sekalian ada 2 yang turun. Nah, kebetulan si pasien ini juga kan TG-nya naik, terus LDL-nya juga naik. Jadi pemberian omega 3 ini bisa sedikit meringankan dari keluhan si pasien gitu. Terus pada FOAP-nya tak tulis planningnya pemberian omega 3 2 kali 1 kapsul per hari. Soalnya dalam sediaan omega 3 itu kapsul lunak isinya 1 gram. Sedangkan dosis maksimal untuk dewasa itu 3 gram. Gitu. Ada yang mau ditambahin? Tapi masalahnya untuk subjeknya aku belum nemu gimana. Soalnya pasiennya juga nggak ada keluhan ini. Cuma dilihat dari laboratorium mediknya HDL sama TG-nya tinggi. Mungkin ada yang bisa bantu aku, guys. Masuk yang TG-nya tinggi itu karena penyakitnya atau obatnya gitu, ada yang nyebabin TG-nya tinggi gitu nggak ya? Kalau menurutku ya, ini kan ibunya udah tua, otomatis estrogennya juga bakalan menurun gitu loh. Jadi secara nggak langsung estrogen itu membuat, sebentar ini loh. Jadi estrogen itu berkontribusi dalam pengaturan lipoprotein lipase, dan lipoprotein lipase bertanggung jawab untuk menghidrolisis TG menjadi kilomikron dan LDL. Karena itu penurunan estrogen selama menopause dapat menyebabkan disregulasi lipoprotein lipase gitu. Nah, kan ini pasiennya udah tua, jadi komplikasinya dislipid itu mengarah ke kardiovaskular. Makanya pas monitoring ini tak tulis monitoring dan evaluasi terjadinya kejadian kardiovaskular. Gitu. Gimana? Susah ya penjelasanku. Libet. Kok intinya gitu, nggak tak kasih atorvastatin atau rosuvastatin karena itu cuma nurunin LDL-nya kok. Sedangkan TG-nya kan juga perlu diterapi.
Berarti terapinya tadi apa, Mbak? Omega 3, Bu. 2 kali 1. Omega 3 ya. Gimana? Itu tadi juga nyambung ke yang apa? Udah tua dan menopause kan berarti dia ngaruh juga kan ke osteopenia-nya. Oh iya, Nah, iya. Aku juga mau nambah ini. Bentar. Karena si pasiennya kan dikasih prednison ya. Prednison 5 mg setengah tablet PO kan. Nah, setelah aku cari-cari itu, karena si pasiennya itu kan mengalami osteopeni. Osteopeni itu ibaratnya kayak sebuah penyakit yang mau ke arah ke osteoporosis gitu loh guys. Jadi kayak pengepuran si tulangnya gitu. Nah, kalau misalkan dia dikasih prednison, berarti dia akan memperparah ke ininya dong, osteopeninya gitu. Jadi kalau misalkan diberikan secara terus-terusan, maka bisa mengakibatkan itu osteoporosis sekalian, guys. Soalnya kan ini pasiennya juga ibu-ibu, udah lumayan berumur juga, estrogennya itu menurun kan. Jadi tidak memungkinkan untuk bisa meningkatkan estrogennya gitu. Jadi otomatis kita harus ngasih solusinya tuh untuk penghentian si prednison. Iya, benar. Biar nggak memperparah ya. Iya. Nah, terus kalau misalkan dari aku, rekomendasinya yang dari obat pergantian prednison itu bisa juga diganti dari ke ini ibuprofennya gitu. Ibuprofen. Nah, ibuprofen itu kayak lini pertamanya dari NSAID-nya gitu. Tapi aku belum cari nih, ini tuh beneran-beneran efektif atau memang tuh gimana, aku belum nyari guys. Tapi kalau dari jurnal yang aku cari itu, NSAID yang direkomendasikan untuk pasien RA itu bisa ibuprofen gitu. Gitu sih guys. Jadi nyambung-nyambung gitu, kayak tadi kan si Jul menjelaskan si TG-nya itu kan meningkat karena tadi apa ya? Apa ya Jul ya? Karena estrogen atau gimana itu ya? Estrogennya. Cara nggak ya langsung. kan. Ini juga nyambungnya itu yang tadi itu ibu-ibu terus kena apa namanya? Kena osteopeni. Osteopeni kan karena pengepuran si tulangnya. Nah, si pengepuran tulangnya kalau misalnya nggak diobati menuju ke osteoporosnya akan jadi lebih parah gitu sih guys. Ini udah ada sih nyari, berarti secara nggak langsung dia terkena osteoporosis dong, mengarah ke osteoporosis dong. Ya, mengarahnya iya, tapi untuk positifnya itu belum. Dia tuh belum, ibaratnya kayak masih setengah jalan nih mau merujuk ke osteoporosisnya gitu. Oke, jadi mumpung masih osteopenia gitu ya, belum osteoporosis, jadi kayak kita mesti ngasih solusi gitu loh buat ibunya ini. Terus dilihat dari ibunya memang sudah kayak tadi kan juga kayak kaku kayak gitu-gitu ya, makanya tulangnya kan juga butuh ya ibaratnya kayak pelicin kayak gitu loh buat tulang si ibunya itu gitu loh. Cukup komplikated. Ini juga kan kasihan juga. Pasiennya kan udah 65 tahun tuh. 65 tahun kan ibaratnya kayak semua penerjunnya kita kan ibaratnya kan udah menurun 58. ya. Pasiennya 5. Itu bapaknya kan ya. Oh iya, ibu-ibu guys. 58. Masa sini ibu-ibu. Iya, tadi 58 apa 57 deh kayaknya, ada 57 deh. Di awal kasus. 57 Iya nih 58 guys, sorry. Nah itu kan ibaratnya kayak mau merujuk lansia kan, lansia tuh patokannya berapa sih umurnya? Kan udah mencapai 50-an ke atas kan udah lansia ya? Iya, 60. Nah iya, kan kasihan kalau misalkan kita ditambahin beban yang sangat berat untuk mengonsumsi prednison untuk jangka panjang, itu bisa mengakibatkan pengepuran kayak gitu.
Kalau ada yang mau nambahin, guys? Mau nanya aja deh. Berarti tadi prednison kan dihentikan, Mbak. Terus nebumetonnya diganti sama ibuprofen gitu ya? Nah, Alin maksudnya ibuprofen menggantikan Tetap pakai prednison kan? nebumeton. Iya deh, yang tadi Alin Iya. bilang. Nah, jadi prednison kan kasihan si pasien itu kalau misal mesti konsumsi jangka panjang gitu loh. Jadi Nah, iya. ya, jadi diganti dengan Berarti- ibuprofen untuk itunya. Iya. Nah, Berarti kalau nebumetonnya misalkan ini tetap mau atau gimana? Ini ulangi lagi deh. Berarti nebumetonnya mau tetap atau juga dihentikan? Soalnya aku pernah baca kemarin kalau penggunaan NSAID double itu justru malah meningkatkan efek sampingnya gitu. Nah, ini kan sarannya dari aku kan. Kalau misalkan nih mau dipakai, kalau misalkan prednisonnya mau dihilangkan, kita merujuknya perubahannya ke ibuprofen. Tapi kalau misalkan ibuprofennya mau nggak dipakai, ya udah berarti kita makanya yang nebumeton itu gitu. Maksudnya ini kan kenapa dihilangkan dan aku nggak menyarankan yang lainnya tuh ya karena kalau misalkan mau dipakai ya diganti yang ibuprofen, kalau misalkan nggak mau dipakai ya udah berarti yang nebumeton aja gitu. Berarti nebumeton tuh NSAID juga, Mbak? NSAID. Iya, Oh, NS. ya berarti cukup salah satu aja. Iya, berarti nebumeton aja. Ini kan juga dilihat dari gramnya ya 750 kan lumayan gede 2 tablet per oral kan. Nah, ini mungkin juga bisa meringankan si tulang-tulang yang kayak nyeri, sendi gitu. Pembengkakan sendi terus kaku-kaku gitu itu lumayan. Tapi nebumeton interaksi juga enggak? Maaf, Mbak, itu nebumeton interaksi sama methotrexate kan kayaknya apa enggak sih? Tapi emang nebumeton sama ibuprofen lebih bagus ibuprofen berarti. Kalau ringannya mungkin ibuprofen ya, tapi kemarin dicek itu kayaknya nabu itu kayak interaksi sama methotrexate ya? Oh, Iya enggak sih? mungkin iya, Bu. Kalau misalkan nih kita pergantian dari nebumeton ke ibuprofen ya nggak apa-apa. Tapi untuk ibuprofennya sendiri itu ditingkatkan dosisnya mungkin ya. Kalau misalkan dari yang aku baca itu maksimalnya itu kayak 250 ke 500 miligram. Ibuprofen 200 sama 400. Oh iya itu. Nah itu yang paling gede kan 400 miligram ya Bu. Paling ini jangka pemberiannya tuh kayak 3 kali sehari per oral gitu. Ini kan 2 tablet kan. Nah, gitu. Untuk lebih jelasnya aku sih belum searching lebih banyak guys. Cuman aku taunya yang informasi predni terus lini keduanya itu diganti ibuprofen gitu. Kalau misalkan untuk nebumetonnya itu aku belum terlalu nyari gitu. Tapi ya aku juga bingungnya tuh gini ya. Kan ini pasiennya kan memang nggak ada nyeri kan, nggak ada ngeluh nyeri gitu. Tapi glukokortikoid dan NSAID itu kayak masuk ke dalam itu nggak sih tata laksana rheumatoid arthritis? Soalnya yang aku baca ya, kan aku sepakat sih kalau prednison itu bisa menyebabkan osteoporosis, terus juga kan dia juga kalau dalam jangka waktu lama kan juga bisa bikin itu kan imunosupresan juga. Tapi kalau di guideline ini tuh dibilang ya, kalau si kortikosteroid dosis rendah itu tuh masih nggak apa-apa gitu. Soalnya kan ini prednisonnya kan dikasihnya cuma 2,5 kan. Karena 5 miligram terus setengah tabletnya nggak sih? Ya, setengah tablet per oral. Sekali sehari kan. Berarti kan 2,5 kan. Nah, prednison yang kurang dari 7,5 itu dikatakan dosis rendah. Nah, itu justru dianjurkan gitu loh untuk berbarengan dengan DMARD gitu.
Jadi sepahami aku tuh di sini ada NSAID dan ada kortikosteroid itu bukan untuk nyeri, tapi memang untuk itunya nggak sih, untuk RA-nya nggak sih? Karena kan memang pasiennya nggak ada. Iya, itu prednisonnya cuma setengah tablet ya. Iya. QAM tuh apa, Mbak? QAM itu tadi aku udah nyari apa ya? Sebelum apa sih? Oh, di SOAP. Sebelum apa ya? Baru baca soalnya. Baru tahu juga. Bentar guys, loadingnya lama. Prednison itu QAM itu setiap pagi. Kalau yang nabumetron itu QHS tuh setiap menjelang tidur. Udah Jadi yang somni. QAM itu singkatan dari QAQ antemeridim, itu setiap pagi. Oke. Sebenarnya nggak penting sih, cuma tanya wae aku. Iya sih benar. Iya, nggak apa-apa. Berhubungan. Ini juga ternyata setengah tablet doang kan ya, tapi ternyata udah lama banget. Berarti tetap harus digunain. Soalnya ini kan udah osteopenia, tapi obatnya buat mencegah prednisonnya biar nggak Hey, Sebentar, ngubungin Jul dulu. itu loh dia udah ada. ini udah ada. Jul, Sorry guys, sorry. Tadi aku keluar Zoom. Mayor semua, kamu nyari. Jul, Sinyalnya kayaknya lu. Jam 4.05 kembali ke main room ya, jam 4:05. Terus gimana, ke-save nggak? Jam 4.05 kembali ke main room. Iya, kata Ibu Im kan ditutup kali. Kita BTW Tuh Dewinya yang inget. putus. Nggak ada Zoom, Faiz. Ada. Ada, udah masuk lagi. Udah nyurang. Ini gimana? Tadi jadinya sama sih? Nggak apa-apa. Oh, soalnya tadi mati listriknya, aku konser lagi. Tadi recordingnya berarti berhenti ya, Sul ya? Nggak tahu, nanti tak cek ya, wes. Sul. Sorry guys, ya Allah. Moga aman. Nggak apa-apa. Kita lanjutin aja ya teman-teman ya. Kita lanjutin lagi. Jadi nanti kita jam 10 menit lagi kita ke main room. Jadi tadi kan di kasus ini kan dia problem mediknya yang utama adalah RA rheumatoid arthritis. Ternyata pas kita kulik-kulik dia ada osteopenia, di mana di kondisi yang sebelum osteoporosis gitu loh. Yang mana emang itu harus kita kasih saran ke dokter supaya diberi obat gitu loh. Kita cari solusinya supaya untuk mengatasi osteopenia ini. Nah, selain itu kira-kira ada problem medik lain nggak teman-teman? Tadi loh yang diselipit. Diperlipit ya? Lipidnya? Yang tadi ya? Pakai omega. Oh iya betul. Nah.
Oke. Nah, tadi kan kita udah diskusi, ada yang mau nambahin tentang kasusnya Nyonya J ini atau gimana teman-teman? Berarti prednison tetap dipakai. Nah, setelah aku Terus cari-cari, ibu dan juga. si Jani juga cari, ternyata metrotexat ini ada interaksi sama ibuprofen, guys. Oh dalam gitu. mayor. Wow, mayor. Ini bagaimana, guys? Jadi memang obatnya lumayan. Selain ibunya yang complicated, obatnya juga complicated. Nggak ngerti aku. Ini masuk rekod. Oh iya. Ya, Bapak, mungkin nanti kita cari-cari lagi aja terkait interaksi beberapa obat ini. Gitu. Kemarin kan sempat ada yang nyinggung asam folat ya. Itu dosisnya udah bener apa belum? Siapa Asam ya? folat tadi di sininya. Ini ya, Folik Bebas? acid itu kan, folik acid kan, Iya, dia itu mungkin buat anemianya ya. HB-nya tadi turun kan 10. Aturan 12 sampai berapa? 10 kan dia? Iya kan dia pakai methotrexate juga kan. Kayaknya buat iniin dia juga kayak profilaksisnya. Nah kemarin kayaknya Mbak Alin ngomong deh kurang dosis apa ya Mbak? Kenapa? Folatnya, asam folat Ya, asam folat itu underdose. harusnya. Harusnya berapa tadi aku? Aduh. Kayaknya kemarin kasus kita juga ada asam folat ya? Enggak ya? Asam folat itu Kemarin buat apanya sih, guys? Kurang zat besi. Oh, Oh iya ding ferrosulfat itu dikebalik-balik ya. Astagfirullahaladzim. Berarti di RP kita jadinya gimana? DRP-nya berarti terapi kurang efektif, RA-nya. Terus Mbak kecil banget. terapi kurang efektif RA-nya. Terus interaksi mayor ya kan? Masuknya ke RA kan berarti ini methotrexate sama yang lain-lain itu. Terus apalagi sih? Dislipid, terus osteopenia, terus asam folat mau dimasukin DRP. Masukin aja, Mbak. Kan dosisnya kurang. Berarti asam folat sama itu tadi yang NSAID-nya jadinya pakai apa? Udah 6. Prednisonnya jadinya tetap dipakai atau dihentikan tadi? Menurut kalian nanti gimana? aku cari lagi deh ya, guys. Sebenarnya kan memang dosisnya sedikit ya, udah 5 mg dibagi setengah lagi. Tapi dalam jangka waktu lama nih, resiko apa? Nah, iya, soalnya kan ini udah berapa bulan ya? 3 bulan ya? Nah, ini kan akhir-akhir ini tuh si pasiennya itu kan mengalami osteo. Nah, kalau misalkan ini lebih jangka panjang lagi, nanti Atau mungkin bagaimana dicari keadaan kali, Mbak, osteopeninya? prednison kontraindikasi nggak sama keadaan osteopenia. Mungkin kalau misalkan dia kontraindikasi kan bisa jadi alasan supaya dia tidak digunakan kan. Walaupun si kortikosteroid itu disarankan digunakan untuk pasien rheumatoid arthritis, ya nggak sih? Gimana Mbak, prednison ada kontraindikasi nggak sama osteopenia? Nggak kedengeran. Iya. mungkin dicari kali ya kalau prednison itu ada kontraindikasi atau enggak sama osteopenia pasien, karena kalau misalkan ada kontraindikasi kan bisa jadi alasan supaya tidak lagi digunakan. Karena kan namanya pasien kan osteopenia, terus dia udah tua, udah menopause dan segala macam kan sangat-sangat beresiko ke osteoporosis kan. Walaupun si prednison ini mungkin disarankan untuk digunakan pada terapi RA-nya, mungkin bisa dihentikan karena kontraindikasi gitu mungkin. Jadi dipakai NSAID aja. Ya enggak? Kemarin aku udah nyari kalau
golongan apa sih krenisan tuh lupa. Kortikoid itu bikin osteoporosis. Kortikosteroid. Kortikosteroid bikin osteoporosis. Kalau ini jadi osteoporosis, makin nggak bisa jalan dong. Enggak, maksudnya nanti bakal mengarah ke Pemakaian situ, jangka soalnya kan panjang. udah osteopenia. Oh. Efeknya karena pemakaian jangka panjang itu emang efeknya osteoporosis. Osteoporosis. Tapi Sedangkan pasiennya itu udah osteopenia. Kan ntar tapi langsung ke osteoporosis. tapi jangka panjang di sini tuh dalam waktu berapa lama sih? Soalnya misalnya 3 bulan, itu bisa dikatakan jangka panjang atau enggak, walaupun dosisnya sedikit kecil gitu, ya kan? Soalnya memang kalau rata-rata di guideline atau apa di jurnal tuh memang jangka panjang gitu loh tulisannya. Nggak ada tulisan berapa lamanya gitu. 3 bulan tuh dikatakan lama atau bentar gitu. Nggak tahu. Terus tadi yang nabumeton karena si ibuprofennya juga ada interaksi, terus gimana? Pakainya apa? Kemarin tuh punya siapa sih di Dipiro ya yang pilihan NSID gitu-gitu? Mungkin ini masih untuk kasus ini masih banyak yang mesti kita cari lagi ya terkait interaksi obatnya kayak tadi. Salsa juga nanya, oh ini berapa lama efek-efek itu gitu. Sepertinya kita kan ada Kemenrum kan jam 4 lebih 5 menit. Maksudnya nggak apa-apa kita selesai dulu sampai ini, tapi kita nanti coba cari-cari dulu. Soalnya kan nanti kan kita juga masih ada presentasi PowerPoint sama ada laporan. Mungkin yang kekurangannya kita hari ini bakal kita lengkapin di PowerPoint itu di sama laporan gitu teman-teman. Itu aja atau gimana? Ya, boleh lah. Soalnya SOP-nya juga jam 6 kan? Ya, ini DRP dulu aja. Saat No, ada tambahan lagi toh. Resume hari ini. Jadi yang ada tambahan dikumpulin lagi. hari ini ada 3 video, terus SOAP sama resume diskusi. Oke. Jangan lupa. Resume diskusi yang mana? Oke, jadi memang habis ini kita ke main room, terus mungkin istirahat sebentar buat sholat-sholat, habis itu langsung ngerjain beberapa tugas lagi. Ayo guys, udah Udah dipanggil. Udah ya? Aku stop record Matiin ya. dulu.